Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kini kami siapkan hati kami Tuhan. Kamu mau ditaburi dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan bagaikan tanah yang ditanam di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita naikkan lagi sekali lagi pujian yang kita katakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin Tuhan. Selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, amin Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku katakan, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, amin Tuhan, kepadamu.
Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hati kami bersuka Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Haleluya Tuhan. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Kami mau naikkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Benar ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami angkat kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu. Urapi setiap mulut bibir hamba-Mu. Biarlah Tuhan, setiap firman yang ditaburkan atas umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Biarlah boleh menjadi rema. Biarlah menjadi kehidupan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dan siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu pilihan fokus hidup di new normal. Ya, jadi fokus kita kemana atau apapun itu pilihan kita. Ya, jadi kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Saya minta saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan, kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 17 mulai 2-3. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob,
ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sampai di situ aja dulu. Silakan duduk saudara. Saudara, kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini, yaitu pilihan fokus hidup di new normal. Sebenarnya kalau kita melihat dalam firman Allah, hidup new normal itu sudah sejak manusia pertama. Sejak mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tadinya mereka hidup di Taman Eden. Enak semuanya, bebas ya. Mereka bisa menikmati semua yang disediakan Tuhan. Tetapi karena jatuh di dalam dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Dan ada hal-hal yang begitu banyak yang harus mereka lakukan. Batasan-batasan, ada hal-hal yang harus mereka upayakan. Dan mereka harus banting tulang. Ya, firman Tuhan kalau saudara baca di dalam Kejadian, mulai dari Kejadian pasal 3 akhir dan seterusnya. Bagaimana di situ manusia pertama mengalami hal-hal atau sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka harus menderita ini dan itu akibat dari dosa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjalani kehidupan dengan segala hal yang baru atau berbeda. Mungkin itu yang kita alami sekarang ini. Ya. Jadi kita menjalani sesuatu kebiasaan yang baru, ya. Kebiasaan yang berbeda. Hari-hari ini kita jalani dan itu dinamakan saudara hidup dalam situasi new normal. Ya. Hidup normal dengan keadaan atau dengan kebiasaan yang baru. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi firman Tuhan datang kepada saya dan saudara pada saat ini, saudaraku, bahwa fokus kita dalam hidup di era new normal ini, ya, itu datang kepada saya dan saudara pilihan demi pilihan. Mau tidak mau kita harus tetap berjalan kehidupan ini. Iya kan? Gak mungkin kita berhenti melakukan aktivitas kita, melakukan segala sesuatu, berhenti dan berhenti hidup. Hidup terus berjalan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus menjalani sesuatu yang baru. Mereka mulai melaksanakan atau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu hal-hal yang berbeda dengan saat mereka ada di Mesir. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Dan kalau kita baca tadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana mereka melakukan tugas yang diperintahkan oleh Musa. Kalau kita baca pada ayat 17 bagian terakhir saudara, bagian B dikatakan, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Jadi mereka pergi melihat keadaan negeri itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat, kasih pembatas saudara ya, kasih pembatas
Bilangan 13 ini, dan kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ini tentang janji Tuhan. Kita lihat pada ayatnya yang ke-8, Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Di sini awalnya Tuhan sudah menyampaikan kepada Musa, dan otomatis Musa juga menyampaikan kepada bangsanya, kepada Israel saat itu. Saudara garis bawahi di sini, Allah katakan bahwa Allah menuntun mereka ke negeri yang baik, ke negeri yang luas, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan juga Allah menyebutkan bahwa penduduk apa saja yang ada di situ. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita lihat di dalam bilangan tadi, bilangan pasal yang ke-13 tadi, pada ayat 18, perintah Musa, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Saudara bandingkan dengan Keluaran pasal 3 ayat 8 tadi. Allah berkata apa? Bahwa dia akan menuntun bangsa itu, bangsa Israel itu, ke suatu negeri yang apa? Baik, luas, melimpah susu dan madunya. Dan Allah menyebutkan siapa-siapa aja yang mendiami negeri itu. Tetapi di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ada celah di sini. Kalau kita lihat dari ayat 18 sampai 20, ada celah yang dibuka oleh Musa di sini. Allah sudah berkata kepada Musa, aku akan membawa bangsa ini ke satu negeri yang baik, yang luas, yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi Musa memerintahkan Israel, yaitu 12 orang, pergi mengintai, amat-amati negeri itu. Saudara, sebenarnya ada celah yang dibuka, masuk suatu keraguan-raguan atas para bangsa Israel. Kalau kita lihat di sini, janji Tuhan, ya, janji Tuhan bahwa Dia akan membawa, dan luar biasa negeri itu. Tetapi di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Musa membuka celah. Ayo bangsa Israel, kita mau buktikan, kita hadirkan bukti janji Tuhan itu. Padahal Allah mau berjalan dengan percaya. Tapi kadangkala ya kita sama seperti ini. Baik seperti Musa dan juga bangsa Israel. Kita mau sebelum kita masuk kepada apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, sebelum apa yang Tuhan janjikan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara, kita menuntut Tuhan hadirkan bukti dulu. Jadi Musa ini menyuruh mereka membuktikan apakah sana itu baik enggak? Negeri yang akan kita pergi nanti itu, apakah tanahnya gemuk atau kurus? Ya. Kalau saudara baca dari ayat 18 sampai 20, di situ Musa menyebutkan
kriteria-kriteria daripada negeri yang akan kita sampai di sana atau negeri yang akan kita duduki nanti di sana. Bagaimana keadaannya itu? Ini sebuah celah. Ternyata kalau kita senantiasa menuntut kepada Tuhan, bukti, padahal Tuhan sudah katakan, percaya. Ya. Bukankah dalam firman Tuhan ini saudaraku, kalau saudara baca, ya, kalau saudara baca, maka saudara akan menemukan, dikatakan Tuhan, berbahagialah orang yang percaya walau belum melihat. Ya. Dan Tuhan mau saya dan saudara seperti itu. Kita menjalani hari-hari ini, menjalani apa yang sedang kita jalani di era new normal ini, semakin hari yang kita alami bahwa hal-hal yang kita lalui, hal-hal yang datang dalam kehidupan kita, semuanya sepertinya membuat kita terjepit, saudaraku. Dan kita berkata bahwa mana jaminan Allah, mana penyertaan Allah. Saudara, dan kita berputar sibuk dengan hal itu. Tanpa kita mau menata, kita memperbaiki hidup ini. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah berkata dan berjanji bahwa Dia akan membawa bangsa ini keluar ke negeri yang baik, yang luas, yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Tetapi di sini saudaraku, sebelum sampai ke negeri itu, Musa membuka celah di situ. Ya. Pergi. Jadi saudara, misalnya kita disuruh, ya, kita disuruh pergi dan kita percaya orang itu, kita percaya bahwa orang itu benar-benar bisa diandalkan. Ya, kita percaya saudara. Tapi dalam perjalanan, benar enggak ya? Benar enggak ya? Orang yang nyuruh itu sebenarnya mangkel juga saudara. Ya. Karena apa? Ragu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ragu kepada Tuhan, itu sama dengan menista Tuhan ternyata. Ya. Kalau kita ragu kepada Tuhan, itu sama dengan menista Tuhan. Saudara ragu dengan kuasa Allah hari-hari ini? Dengan situasi seperti ini? Saudara ragu atau saudara percaya? Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat pada ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-26. Di situ menjelaskan saudara, kalau saudara lihat baik-baik, di situ menjelaskan bahwa mereka, yaitu para pengintai ini, mereka pergi dan mereka melaksanakan perintah, semua mengerjakan hal yang sama. Coba saudara lihat, pada ayat 21, mereka pergi ke sana. Jadi 12 orang ini pergi ke sana. Lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Ya saudara, dan saudara lihat pada ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah. Perhatikan baik-baik. Mereka lagi ya, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Jadi 2 orang mikul, ya 2 orang mikul
berarti ada 6 tandan, ya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur itu dipotong orang Israel di sana. Saudara perhatikan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka, yaitu 12 pengintai. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Lalu langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka 12 pengintai itu membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Yang disuruh 12 orang, ya, pergi mengintai, dan sudah sampai di sana mereka melaksanakan perintah yang sesuai dengan perintah Musa. 40 hari setelah itu mereka kembali kepada Musa dan Harun. Dan Alkitab di sini menjelaskan bahwa pekerjaan sama, semuanya mereka lakukan sama. Tanah yang mereka pijak di sana sama semuanya. Yang mereka lihat keadaannya sama. Apa yang harus mereka ambil pun sama. Dan mereka bawa pulang kabar kepada Musa dan Harun dan seluruh Israel saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ke tempat yang sama, kerjakan hal yang sama, dan sebenarnya berita atau fakta di lapangan sama mereka lihat. Ya, sama, gak ada yang beda, sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita lihat pada ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Ayat 27 hingga ayat yang ke-29. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ya, jadi yang Tuhan katakan bahwa aku akan membawa bangsa ini ke negeri yang baik, yang luas, yang berlimpah susu madunya, itu ada. Terbukti, ada. Dan ini yang dibawa juga, berita ini yang dibawa juga oleh 12 pengintai itu. Saudara, tetapi kita lihat. Orang Amalek, ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudara, ingat tadi Keluaran yang kita baca, Allah menyebutkan juga bukan? Bahwa di sana ada juga orang Yebus, ya, ada berbagai macam orang-orang yang ada di sana juga, yang ada di Kanaan, di negeri yang dimana Israel ini akan dibawa. Saudara, tetapi mari sama-sama kita belajar firman Tuhan ini. Kita fokus, kita lihat ini. Kita lihat firman Tuhan ini. Saudara, pada ayat yang 26, ya, ayat 27, di situ mereka menceritakan bahwa ya, di sana itu negeri yang berlimpah susu dan madunya, dan ini hasil yang kami bawa, yang engkau suruh kami ambil. Ini hasilnya. Tetapi kemudian mereka menjelaskan lagi, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini berkat dan tantangan, berkat dan masalah itu berada di tempat yang sama. Saudara bisa nangkap ini? Ya. Jadi berkat dan masalah, berkat dan tantangan itu sebenarnya ada di tempat yang sama. Sekarang pilihan bagi saya dan saudara, fokus kita kepada apa? Kepada janji Tuhan itu,
kepada berkat yang Tuhan berikan atau kepada masalah? Nah, ini pilihan. Fokus kita di mana? Sekarang ini kita ada di keadaan kita menjalani hidup dalam situasi new normal. Dan kita hanya fokus, kadangkala kita fokus kepada hal-hal yang tidak mengenakan. Dan kita mengabaikan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang dari Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang juga ada di saat ini. Amin, saudaraku. Tapi kadangkala kita fokus hanya kepada masalah. Kita fokus hanya kepada keadaan. Yang kita ambil berita itu sama seperti 10 pengintai. Mereka membawa berita itu kepada Musa dan Harun dan kepada bangsa Israel lainnya. Mereka membesar-besarkan suatu masalah. Ya. Dan mereka mengabaikan janji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan ketika Tuhan menyuruh bangsa ini pergi ya, keluar dari tanah Mesir dan Tuhan berkata, aku akan membawa mereka ke negeri di mana negeri itu baik, negeri itu luas dan negeri itu berlimpah susu dan madunya. Bukan berarti Allah tidak peduli dengan keadaan di situ. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kalau kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 8 tadi, Allah juga sudah menyebutkan ke tempat orang Kanaan, orang Het, Amori, Feris, orang Hewi, orang Yebus. Allah sudah menyebutkan, dan apakah Allah tidak peduli dengan hal itu? Ataukah Allah lupa? Sehingga Allah membiarkan Israel itu masuk ke tanah perjanjian itu. Memang disiapkan susu dan madu yang berlimpah-limpah, tanahnya baik, luas. Tetapi juga Allah lupa, sehingga apakah Allah lupa dan Allah juga membiarkan ya bangsa-bangsa yang ada di situ, saudaraku, yang masih ada Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus tetap ada di situ. Orang-orang ini juga lah yang disebutkan oleh 10 pengintai tadi, saudaraku. Dan mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara lihat baik-baik. 10 pengintai itu fokus kepada masalah dan keadaan. Ya, 10 pengintai tadi itu fokus kepada masalah dan keadaan. 2 pengintai, ya 2 pengintai, mereka fokus kepada janji Allah. Kita lihat pada ayat yang ke-30 dalam Bilangan 13. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara lihat baik-baik, ya saudara perhatikan bahwa fokus dari kedua pengintai lainnya yaitu Kaleb dan Yosua, mereka katakan bahwa tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Pada ayatnya yang ke-32, saudara lihat, 31 sampai ayat yang ke-33. Ini begitu nyata banget perbedaan fokus dari 12 pengintai ini, yang 2 dan yang ke-10. Kita lihat pada ayatnya yang 31, saudara baca, tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan
berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Kadangkala, saudara perhatikan baik-baik. Kadangkala begitu banyak hal yang kita lewati sebenarnya bertumbuh bersama-sama. Ya, bertumbuh bersama-sama antara berkat dan masalah, antara janji firman Tuhan dan masalah. Ya, dan masalah. Tapi sekarang fokus kita apa? Fokus kita apa, saudara? Apakah kita sama dengan 2 pengintai, Yosua, Kaleb, ataukah kita sama dengan 10 pengintai tadi? Mereka fokus kepada keadaan, mereka fokus kepada situasi, sehingga mereka berkata, kami tidak bisa mengalahkan mereka, kami ini seperti belalang. Kasihan banget. Mereka itu adalah umat pilihan. Jangan-jangan saya dan saudara pun berkata seperti itu. Saya nggak bisa berhasil nih. Saya nyerah aja. Karena saingan saya berat. Tantangan saya di depan itu begitu berat. Ya udah saya mundur aja. Masalah yang saya hadapi ini begitu berat, ya udah. Terserah apa yang terjadi, terjadilah. Itu bukan berserah kepada Tuhan, saudara, tetapi putus asa, saudara. Mungkin kita berkata bahwa tidak ada sesuatu yang menjanjikan suatu keberhasilan di depan saya. Karena yang saya lihat itu orang Yebus, ya, Amori, Het, di situ ada di depan saya. Tantangan-tantangan orang enak, besar-besar, raksasa. Masalah yang saya hadapi itu raksasa besar banget. Saudara, kalau kita seperti itu di hadapan Tuhan, kita menista Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita sama seperti 10 pengintai ini. Allah mau. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu yang seperti yang dialami oleh Israel, 12 pengintai, mereka melihat di sana. Memang ada berkat tetapi ada masalah juga. Saudaraku, jangan sampai kita sama dengan mereka. Dan kita berkata bahwa cukup, aku gak mau lagi. Sudahlah, pilihan ada di tangan kita. Amin. Pilihan ada di tangan kita. Kehidupan kita saat ini, di situasi new normal ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita tetap melihat bahwa janji Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara, penyertaan Allah itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, atau kita fokus kepada masalah? Kita fokus kepada hal-hal yang kita katakan bahwa ya cuan kita nggak seperti yang dulu, ya. Keuntungan kita semakin kecil, tidak seperti yang dulu. Saudara, kita lupa. Ya, kita lupa. Kalau kita masih bernafas, itu berkat terbesar yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Ya. Saat ini kalau kita masih ada dengan tubuh yang sehat, kita masih bisa menikmati makanan, dengan bisa tersenyum, bisa megang sendok garpu, saudara bisa duduk. Bukankah itu berkat bagi kita? Tapi kadangkala kita abaikan itu
Dan kita hadirkan masalah-masalah kita. Dan hidup kita diwarnai dengan sungutan, keluhan, amarah. Ya. Karena apa? Selalu merasa tidak puas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Ya, pilihan ada di tangan kita. Kalau saudara lihat dalam Bilangan 14 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, lanjut pada Bilangan 14 ayat 7 dan 9. Saudara lihat, ayat 6 aja, ayat 6 mulai. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Amin. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Memberontak dengan cara apa? Kita ragu akan Tuhan. Saudara, kadangkala kita menempatkan Tuhan itu ke urutan kesekian. Yang penting saya bisa mencukupi kehidupan saya dulu. Dengan kekuatan saya. Sehingga melupakan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Hari-hari ini anak-anak Tuhan sedang diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Karena Allah akan mencari orang-orang yang setia. Dipanggil, ya dipilih, dipanggil dan yang setia. Ini yang harus kita ingat. Kesetiaan kita dulu, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Atau kebutuhan perut kita ini mulai memudarkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan itu nomor kesekian lah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala kita sama seperti bangsa Israel ini. Fokusnya hanya kepada yang enak-enak aja. Melupakan paket itu. Pokoknya saya mau yang enak aja. Saya enggak mau ada masalah. Saya mau yang enak-enak aja. Ikut Tuhan itu pokoknya harus enak. Saudara lupakah bahwa ikut Tuhan itu paket. Penderitaan sebagai anak Tuhan dalam kekristenan kita. Kita harus memikul salib. Ya. Tapi yang kita mau apa? Pokoknya yang enak-enak aja, gak mau yang ada masalah. Saudaraku, Allah mau mengajarkan kepada saya pribadi dan saudara pada saat ini. Lihat bahwa sebenarnya Allah mau saya dan saudara mengerti bahwa Allah sedang membawa kita kepada apa yang Dia janjikan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Janji apa? Janji kehidupan kekal. Ya. Kanaan itu juga berbicara tentang kehidupan kekal nanti. Surga. Berlimpah susu dan madunya. Tetapi kadangkala ketika kita menghadapi masalah gak usah ikut Tuhan wes. Percuma. Setia sama Tuhan. Doa puasa. Tetapi hasilnya sepertinya nol. Tidak ada hasilnya, percuma, gak usah ikut Tuhan lagi lah. Kadangkala kita seperti itu. Karena apa?
kita hadirkan, yang kita fokus hanya kepada masalah, keadaan, situasi yang sepertinya tidak mendukung janji Tuhan itu. Dan kita berkata bahwa toh sama dengan yang lain. Malah yang lain yang gak ikut Tuhan aja, mereka sepertinya lebih sukses. Hati-hati, ujian akan datang kepada saya dan saudara. Ya, hati-hati dalam perjalanan kita. Apakah kita tetap memegang iman kita kepada Dia, ataukah kita melepaskan hanya urusan perut kita? Saudara, kadangkala kita tuh sama seperti anak SD. Ya, anak SD ketika gurunya menulis di papan tulis. 1 tambah 1, 2. Ya, 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 7. Salah. Langsung responinnya salah. Yang fokus kita tuh hanya kepada yang salahnya. Tetapi yang benar itu kita gak pernah fokus. Kadang-kala kan kita begitu di hadapan Tuhan. Yang kita fokus itu ketika apa yang kita minta dan Tuhan tidak menjawab, mulai kita katakan bahwa Tuhan, Engkau meninggalkan saya. Lupa ya, saudara lupa. Kalau nafas ini itu bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tapi kadang-kala ketika kita berdoa dan target kita tidak mencapai dan kita berkata bahwa Tuhan di mana kuasa-Mu? Kita lupa bahwa setiap hari kita sedang menikmati kuasa Allah. Amin. Setiap hari kita menikmati kuasa Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, keputusan ada di tangan kita. Ya, kita mau fokus kepada hal apa? Apakah kita mau sama seperti bangsa Israel? 10 pengintai itu? Atau sama seperti 2 pengintai itu Yosua dan Kaleb? Ya. Saudara, kalau dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, tolong ditampilkan Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jadi Tuhan mau supaya kita tetap kuat. Jangan pernah tawar hati saat masalah ada dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah tawar hati. Mulai ragu dengan Tuhan. Mulai ragu dengan pertolongan Tuhan. Biarkanlah Allah mengerjakan sesuai dengan waktunya. Ya. Bagian kita fokus kepada janji Tuhan. Ya. Fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Bukan kepada yang orang lain katakan. 10 pengintai ini berkata, sebelum 10 pengintai ini berkata, melemahkan mereka, sebenarnya awalnya sebelum mereka pergi, Tuhan sudah berkata. Tapi kenapa kata-kata Tuhan itu dipatahkan oleh 10 pengintai ini? Karena apa? Fokus yang salah. Ya, fokus yang salah. Fokus hanya kepada masalah. Fokus kepada situasi keadaan hari-hari ini. Dan kita juga berkata sama seperti 10 pengintai itu. Tapi jangan saudaraku. Biarlah kita sama seperti 2 pengintai itu. Yosua dan Kaleb. Sehingga kita tidak memiliki fokus yang salah. Dalam kehidupan kita di new normal ini. Amin saudara. Percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Sampai kapanpun. Dalam situasi, dalam bentuk apapun. Allah ada dalam kehidupan kita. Bagian kita percaya. Amin. Percaya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur kepadamu hari ini buat segala keajaiban-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Biarlah kami mau tetap beriman kepada Engkau. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Oh, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Engkau, layak ditinggikan. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku
Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah ibadah kami memuliakan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu yang sudah melayani Engkau. Berkati semua yang ada, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-Nya dicurahkan saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan